Pagi ini aku mau makan apa ya? Pagi-pagi gini kalau mesen seblak lagi kayaknya enak ya. Iyalah, aku pesen seblak lagi aja kali. Naila, serius? Ini kamu mau pesan seblak lagi pagi-pagi kayak gini? Kamu ingat nggak semalam kamu itu udah makan seblak sampai perutnya mules-mules? Terus subuh-subuh bangunin aku untuk ngambil tolak angin. Iya, kenapa emang? Kamu ini masih nanya kenapa setelah kejadian semalam itu, Nay? Tapi yang kemarin itu level 3 kan. Nah sekarang aku pengen coba yang level 5. Katanya kuahnya lebih nampol banget. Ada yang bilang rasanya pedesnya tuh kayak kuah rasa neraka. Tapi Nay, kamu tahu sendiri kan perut kamu itu sensitif. Setiap kali kamu itu makan pedes terus, pasti ujung-ujungnya mules. Terus diare. Kamu gak kepikiran di mana efeknya ke tubuh kamu apa? Apalagi kita itu lagi program punya anak loh. Ah, itu bukan karena seblaknya Za, tapi karena es. Aku juga sempat minum es kan waktu makan seblak itu. Aman apanya? Setiap hari kamu tuh makan yang pedes-pedes terus. Seblak, cilok, bakso, mercon, semua itu sering bikin perut kamu itu sakit, tahu nggak? Ya ampun Reza, kamu cemburu ya sama makanan itu? Kamu cemburu karena aku lebih sayang seblak daripada sama kamu? Aku itu nggak bercanda, Nay. Aku itu serius. Kita itu lagi program punya anak loh. Masa kamu itu nggak mikir gimana kondisi perut dan kesehatan kamu apa? Reza, aku paham kok kamu khawatir, tapi kamu ini lebay banget loh. Banyak juga ibu-ibu yang hamil masih doyan makan rujak setan, bakso lava, dan makanan pedas lainnya, tapi anaknya tetap sehat kan? Ya, tapi kamu itu bukan ibu-ibu biasa. Kamu tuh sering nyeri haid, sampai nggak bisa berdiri, sering meringis, bahkan kadang sampai muntah-muntah. Iya, aku ngerti kok apa yang kau maksud. Tapi aku beneran lagi pengen banget hari ini. Hari ini aja ya, janji cuma satu porsi kecil, demi Allah. Aku tuh begini karena aku itu peduli sama kamu, tahu nggak? Apa sih susahnya? Jaga makan buat sementara waktu. Kita kan sama-sama pengen punya anak toh. Seharusnya kamu itu lebih sayang sama diri sendiri dan masa depan kita. Oke, tapi jangan cuma janji doang ya. Aku butuh bukti nyata. Besok aku itu nggak mau lihat lagi kamu itu makan seblak. Kamu itu harus mulai menjeda dan perlahan-lahan berhenti. Nggak mau, aku nggak akan berhenti makan seblak meski kamu sampai melarang. Bleh. Udah, sana pergi kerja, ntar kamu terlambat lagi. Reza kemudian pergi dari sana dan tak lama kemudian seblak pesanan Naila pun datang. Dia menyantap seblak itu dengan penuh kebahagiaan. Hingga tiba-tiba Assalamualaikum, Naila. Nay, kamu udah siap-siap belum, Nay? Siap-siap, emangnya mau kemana ya? Emangnya aku ada janji mau pergi sama Karin. Loh, Nay, kok kamu belum siap-siap sih? Katanya mau ikut arisan ke rumahnya Bu Risa. Kok kamu belum siap-siap? Gimana sih? Oh iya, aku lupa Rin. Ayo masuk dulu yuk. Nungguin aku sebentar ya. Soalnya aku lagi makan seblak level 5 nih. Hah? Seblak? Gila loh, Nay. Terus pesanan cilok yang aku bawa ini buat apa? Ya buat dimakan lah. Seblak ini buat sarapan. Dan cilok pedas yang aku pesan ke kamu itu buat cemilan waktu di jalan nanti. Terus pas arisan, puas-puasin deh makan bakso mercon tempatnya Bu Risa. Gila, makanan pedas semua yang kau makan hari ini, Nay. Emangnya kamu gak takut kenapa-napa gitu? Emangnya Mas Reza gak khawatir dengan kondisi kamu? Khawatir sih, aku juga sering dimarahin kok sama dia. Tapi siapa yang peduli, namanya juga suka yang guys ya. Masa dimarahin mah, bodo amat. Yang penting aku bahagia. inilah Rina, kecintaannya terhadap makanan pedas terutama seblak membuat dirinya acuh dan tak peduli dengan nasihat orang lain. Peringatan dari Reza hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri.
Naila tetap setia pada Seblaknya, bahkan melanggar sumpah dan juga janjinya. Ini kan bungkus seblak. Banyak banget ini, sampai 2 bungkus, Nay. Nay, kamu itu makan seblak lagi ya, Nay? Iya, aku kelaparan sih tadi sore. Kamu sih nggak pulang-pulang dari tadi. Jadi, aku makan sendiri aja di seblaknya. Nay, tadi pagi kan kamu itu udah janji cuma makan 1 porsi kecil. Tapi kenapa kamu itu masih makan lagi dan makan lagi? Kamu itu bohong sama aku ya? Ya ampun mas. Kamu tuh udah kayak polisi aja sih. Kan tadi aku bilang karena kelaparan. Kelaparan, bukan karena mau. Ini bukan cuma soal makanan, Nay. Ini soal kamu itu yang gak bisa jaga diri sendiri. Kalau nanti terjadi apa-apa sama diri kamu, siapa yang bakal kamu jawab coba? Ya akulah, siapa lagi? Aneh banget sih kamu. Begitu aja ditanyain. Oke, kalau begitu mulai besok aku itu gak akan ngasih kamu uang jajan lagi ya. Mulai bulan depan juga uang bulanan aku kurangin. Cuma buat kebutuhan pokok aja, titik. Ih, enak aja. Enggak bisa. Aku nggak terima. Kamu harus belajar ngatur diri, Nay. Aku itu gak mau ngelihat kamu itu hancur karena ini. Keputusan aku itu sudah bulat. Suka atau enggak, kamu harus patuh dan nurut sama keputusan aku. Aku melakukan ini semua tuh demi kamu, demi kesehatan kamu. Ngerti nggak? Reza akhirnya bertindak dengan sangat tegas. Keputusan telah diambil untuk menjaga kesehatan Naila. Namun ketegasan itu membuat Naila jadi semakin nekat. Dia kemudian diam-diam membuka dompet Reza dan mengambil sejumlah uang untuk uang jajannya. Hehehe, setidaknya uang jajanku bakalan aman sampai minggu depan. Makasih ya Mas Reza. Nggak sia-sia deh kamu ninggalin dompet tepat di WC. 1 bulan kemudian, Kamu kenapa, Nay? Perut kamu sakit? Lagi nggak sehat ya perut kamu? Mas, enggak kok. Ini cuma masuk angin biasa. Kamu jangan khawatir ya. Nanti juga hilang sendiri kok. Ini bukan masuk angin, Nay. Aku itu lihat perut kamu keras banget, kayak batu. Apalagi kamu itu pucat banget lagi. Enggak, aku gak kenapa-napa kok. Aku tahu tubuhku sendiri. Ini nih bunyi cuma karena masuk angin aja. dan tiba-tiba Aduh, ada apa dengan perutku ini mas? Kenapa perutku bisa tiba-tiba nyeri banget kayak gini? Aduh, tolong aku mas, tolong. Aduh, kamu ini Nay, bikin orang jadi panik aja, tahu nggak? Kenapa sih malah tengah-tengah malam gini perut kamu tuh jadi sakit? Aku juga kurang tahu sayang. Tiba-tiba aja perut aku jadi sakit kayak gini. Ini pasti karena ulah kamu sendiri. Ini pasti karena kamu itu makan makanan yang pedas itu kan? Kamu makan seblak sama pentol pedas lagi ya? Enggak, aku nggak makan kok. Nggak mungkin tiba-tiba perut kamu itu sakit kayak begini. Kalau nggak ada penyebabnya. Iya sayang, sebenarnya. Oke, kalau begitu ini yang Mbak pesanannya ya. 3 porsi seblak level 100 sama 2 porsi cilok pedas level 50. Iya mas, betul. Makasih ya mas. Udah nggak sabar banget nih pengen segera nyicipin. Nyam. Nyam. Gila. Pedes banget ini rasanya seblaknya. Gila, pedes banget. Bener-bener nampol. Untung aja aku pesennya cuma 3. Jadi nggak terlalu ekstrim deh. Ngabisin seblak rasa neraka ini. Mas. Ya, ada apa Mbak? Ada yang bisa kami bantu? Saya pesen ST2 ya, sama susu segarnya 3. Cepet ya mas, berasnya udah mulai nusuk nih di kerongkongan. Cepet, nggak pakai lama. Astagfirullahaladzim sayang, kenapa sih kamu ini kok susah banget mau dibilangin toh? Aku kan udah bilang sama kamu, berhenti makan makanan yang pedas sekarang juga. Kurangi jajan-jajan seblak dan semacamnya. Kenapa sih kamu ini susah banget dengerin nasihat aku? Maafin aku ya mas,
Aku minta maaf, aku benar-benar nyesel banget karena gak nurutin perkataan kamu. Terus dari mana kamu dapat duit buat beli semua makanan tersebut? Nyolong dari dompet kamu. Astagfirullahaladzim, kamu ini ya. Ya Allah. Mas, iya aku tahu aku salah mas. Tapi bisa nggak jangan bahas itu dulu? Pura aku sakit banget. Ini nesesnya kayak lagi tusuk-tusuk di remet-remet. Aduh, tolong aku, tolong. Ya udah kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang juga ya. Aku juga nggak tega lihat kamu itu kayak gini terus. Naila, sayang, kamu kenapa sayang? Naila bangun. Jangan seperti ini, astagfirullahaladzim. Naila bangun, bangun, Jak. Dalam hitungan menit terasa seperti sekian detik, Reza menggendong Naila ke mobil dan melesat menuju rumah sakit. Ia menjerit dalam diam antara menyesal, marah, takut, dan juga penuh harap. Bapak Reza? Iya, saya. Bagaimana kondisi istri saya, Dok? Tolong jelaskan. Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kondisinya cukup serius, Pak. Rahim istri Bapak mengalami kerusakan parah. Jaringan dalamnya rapuh dan meredang. Dugaan kami ini akibat konsumsi makanan pedas yang berlebihan dan tingginya kadar NSG, dan tubuh istri Bapak juga mengganggu hormon dan kesehatan organ produksinya. Rahimnya, maksud dokter gimana? Jika tidak segera ditangani, ini bisa membahayakan nyawa istri Bapak. Kami sudah melakukan operasi darurat dan kami terpaksa mengangkat rahimnya demi menyelamatkan nyawanya. Apa dokter bilang rahim istri saya itu diangkat, Dok? Iya Pak, jujur kami tidak punya pilihan lain selain pilohin ini adalah tindakan terbaik yang kami ambil untuk menyelamatkan nyawa istri Bapak. Maafkan kami karena tidak minta izin dulu kepada Bapak. Reza tertampar lemas, wajahnya kosong dan juga hancur. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya sambil berharap cemas, menunggu hasil yang terbaik. Aduh, Mas Reza, aku ada di mana? Apa yang sedang terjadi denganku? Infus? Kenapa tanganku bisa diinfus kayak gini? Kamu di rumah sakit, sayang. Kamu pingsan tadi. Kamu pingsan tadi pagi saat di dapur. Nyeri perut makin parah dan kamu sempat nggak sadarkan diri. Sakit banget perut aku. Aku dioperasi ya? Iya, kamu dioperasi. Hening. Naila menatap wajah Reza yang tampak jauh, beku, matanya mulai menyipit dan curiga. Za, kamu kenapa diem aja? Kamu gak bilang apa-apa. Wajah kamu kayak orang asing. Kau marah ya? Aku gak marah, Nay. Aku cuma lelah aja. Aku lelah menghadapi semua cobaan yang diberikan Tuhan belakangan ini. Lelah apa, Za? Aku udah di sini sekarang. Aku sadar kok. Aku tahu ini salah aku. Iya, Nay, kamu sadar. Tapi setelah semuanya terlambat, setelah yang paling kita perjuangkan itu kemudian hilang. Naila mulai gelisah. Ia memegang perutnya. Matanya mulai membesar seiring rasa takut menggerogoti pikirannya. Za, apa yang terjadi sama kamu? Apa yang dokter lakukan? Kenapa aku merasa kosong? Rahim kamu, Nay, sudah rusak. Rusaknya parah lagi. Dokter bilang kalau nggak diangkat nyawa kamu jadi sebuah taruhannya. Jadi tanpa sepengetahuanku, dokter dan tim medis langsung mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan nyawamu, Nay. Enggak mungkin. Rahim aku diangkat. Kau bilang, Tuhan jangan bilang. Aku nggak bisa punya anak. Za, aku perempuan cacat. Jangan bilang kamu merasa cacat sekarang, Nay. Kamu tahu berapa kali aku itu mohon untuk kamu itu stop semuanya. Berapa malam aku itu melihat kamu itu kesakitan, tapi kamu tetap memaksa beli seblak level 10. Berapa bulan aku itu nahan diri demi gak nyakitin kamu, tapi juga nyakitin diriku. Aku tahu, Za. Aku pikir ini cuma makanan. Aku pikir aku bisa berhenti kapan aja. Aku pikir aku masih bisa kontrol semuanya. Tapi kamu gak bisa. Kamu lebih percaya sama lidah kamu daripada kata-kata suamimu. Lebih percaya sama rasa pedas daripada masa depan kita. Aku nyesel, Za. Aku benar nyesel. Tapi jangan pergi. Jangan tinggalin aku sekarang. Kamu tahu aku itu cinta sama kamu, Nay. Tapi kamu juga tahu aku tuh pengen jadi seorang ayah. Kita masih bisa adopsi, Za. Kita bisa cari jalan lain. Aku bakal berubah. Aku janji. Aku rela ngelakuin apa aja asal kamu gak ninggalin aku.
Masalahnya bukan cuma soal punya anak, masalahnya aku itu capek jadi orang yang terus berjuang sendirian. Capek jadi satu-satunya yang sadar, sementara kamu itu sibuk nyari rasa yang bikin kamu itu mati perlahan. Kamu udah memilih jalanmu, Nay, tapi kali ini aku itu harus milih jalanku juga. Jadi aku minta maaf ya, Nay. Maaf karena kita itu gak akan bisa sama-sama lagi setelah ini. Hari itu Naila kehilangan dua hal, rahimnya dan juga suami. Semuanya karena ia terlalu keras mencintai rasa pedas dan terlalu tuli untuk mendengar cinta yang tulus. Beberapa minggu telah berlalu sejak Naila menggenggam surat cerai dan mengucap perpisahan terakhir. Ia tak pernah menoleh lagi dan tak ada lagi suara Reza di pagi hari. Tak ada kopi, tak ada lagi pelukan, tak ada lagi tawa. Kini Reza hidup di rumah lain dengan wanita yang lain, wanita yang sehat, wanita yang siap memberinya seorang keturunan. Dan kini Naila tinggal bersama bayang-bayang dan sesal yang tak bisa ditebus. Dulu kau bikin aku bahagia. Aku pikir kau penyelamat aku, teman setia aku, pelipur laraku. Tapi sekarang kamu cuma bikin aku inget. Aku udah kehilangan semuanya. Aku bahkan gak tahu kapan terakhir kayak Reza bilang aku cinta kamu. Mungkin sebelum aku lebih memilih seblak daripada dia. Ia mengusap air matanya kemudian berbicara kepada makanan tersebut. Enak ya, kau menang, kau bisa ambil semuanya yang aku punya. Rahimku, suamiku, dan masa depanku. Perlahan ia mendorong piring seblak menjauh, tangannya dengan sangat lemah. Apa artinya rasa kalau ujungnya cuma rasa sakit? Apa artinya nikmat kalau harus ditukar dengan semua yang pernah aku cintai? Aku cuma pengen bahagia Tuhan, tapi aku terlalu keras kepala, terlalu tuli untuk didengar semua cinta yang berbisik pelan sebelum semuanya pergi. Jangan menyepelekan kesehatan demi kesenangan sesaat. Apa yang kamu masukkan ke tubuhmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Nikmat sesaat bisa berubah jadi sebuah penyesalan selama-lamanya kalau kamu tidak belajar untuk berhenti.